Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa kembali anak-anakku siswa kelas 9. Kali ini kita akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. Sebelum menginjak materi kesebangunan, terlebih dahulu kita akan memberikan pemantapan tentang kekongruenan dari materi sebelumnya. Ya, coba diperhatikan. Perhatikan dua bangun jajar genjang berikut. Apakah kedua bangun ini kongruen? Mari kita analisa untuk bisa menjawabnya. Ada dua jajar genjang, pertanyaannya apakah saling kongruen? Untuk menentukan dua bangun kongruen atau tidak, kita lihat dari dua hal. Syaratnya kan ada dua, yaitu sudut-sudut yang seletak atau yang bersesuaian sama besar. Syarat yang kedua, sisi-sisi yang seletak atau yang bersesuaian sama panjang. Di sudutnya sama besar, sisinya sama panjang. Mari kita lihat di sini. Sudut jajar genjang yang di sini 120 derajat. Maka di sini berapa? Menurut sifat jajar genjang, dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat. Sehingga kalau di sini 120, maka di sini 60 derajat. Kalau di sini 120, di sini juga 60 derajat. Kalau ini 60, di sini 120 derajat. Sudut yang berhadapan besarnya sama. Yang berdekatan berjumlah 180. Sekarang amati jajar genjang yang kedua. Sudut di sini 60 derajat. Dua sudut yang berdekatan berjumlah 180. Berarti di sini 120 derajat. Kalau sini 120, di sini 60. Maka yang berhadapan sama besar. Di sini 60, maka di sini 120. Ini dengan ini berhadapan sama besar. Sehingga bisa kita simpulkan sementara sudut-sudut yang seletak sama besar. Jadi sudut-sudut yang seletak sama besar. Sekarang kita amati dengan sisinya. Apakah sisi-sisi yang seletak sama panjang? Kita lihat di sini. Ini besar panjang sisi di sini 4. Sudutnya 120 dan 60. Ini sisinya 4. Besar sudutnya 120 dan 60. Berarti sisi yang seletak. Terus yang di sini 5, ini 5. Karena jajar genjang maka ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Jadi sisi yang berhadapan sama panjang. Ternyata kalau dibandingkan jajar genjang yang ke-1 dan kedua ini, sisi-sisi yang seletak sama panjang. Maka memenuhi dua syarat, sehingga kesimpulannya adalah kedua jajar genjang kongruen. Nah, ini ada soal satu ini, silakan nanti kalian kerjakan, gampang sekali. Soal yang ke-6, ini juga kalian kerjakan. Ini perhatikan dua gambar ini. Kalau kongruen apa yang terjadi? Baik, kita akan melangkah kepada kesebangunan. Di dalam kesebangunan, ada dua syarat yang perlu diperhatikan. Kesebangunan di sini, kesebangunan pada bangun datar memiliki dua syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang seletak sama besar. Sisi-sisi yang kedua,
sisi-sisi yang seletak memiliki perbandingan yang sama, atau sisi-sisi yang seletak sebanding. Jadi sebanding itu memiliki nilai perbandingan yang sama. Jadi syarat kesebangunan ada dua, sudut-sudut yang seletak sama besar, sisi-sisi yang seletak sebanding. Contoh kesebangunan dalam kehidupan bisa dapat dilihat dalam gambar berskala. Jadi kalau kita membuat gambar menggunakan skala, gambar dengan aslinya akan sebangun. Atau foto dengan aslinya akan sebangun. Model berskala sama saja. Jadi ketika misalnya membuat model pesawat, misalnya dengan aslinya, kalau modelnya menggunakan skala, maka model dengan aslinya itu sebangun, memiliki perbandingan yang sama. Di dalam skala, masih ingat ini pelajaran SD atau pelajaran kelas 7. Skala adalah suatu perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya. Ukuran pada gambar dibanding ukuran sebenarnya. Contoh soal, pada suatu peta, skala tertulis 1:4.250.000. Jarak antara Surabaya dan Malang 2 cm. Berapa kilo jarak sebenarnya? Kita harus bisa membaca skala sama dengan 1:4.250.000 ini artinya 1 cm pada gambar atau pada peta mewakili 4.250.000 cm pada ukuran yang sebenarnya. Jadi kalau 2 cm pada gambar petanya Surabaya dan jarak Surabaya ke Malang pada petanya itu jaraknya 2 cm, maka jarak sebenarnya adalah 2 kali 4.250.000. Berapa kilometer jadinya jarak sebenarnya? Nah, dari senti kita ubah ke kilometer. Ingat ya, mengubah satuan. Nah, 8.500.000 cm diubah ke kilometer. Berarti dibagi 100.000 karena ada 5 langkah. Senti ke kilo dibagi 5 langkah. 10 dibagi 10 bagi 10 bagi 10 bagi 10 bagi 10, artinya dibagi 100.000 menjadi 85 km. Satu tangga itu kalau mundur dibagi 10, ini 5 tangga. Contoh soal yang berikutnya. Jarak dua kota diketahui 60 km. Tentukan jarak kedua kota pada peta jika skalanya 1:1.500.000. Nah, kalau tadi mencari jarak sebenarnya, sekarang mencari jarak pada peta. Di skala 1:1.500.000. Jarak sebenarnya 60 km. Berapa jarak pada peta? Jarak pada peta diperoleh dari skala dikalikan jarak yang sebenarnya. Ya, jadi ini jarak sebenarnya diubah satuannya dari 60 km menjadi 6 juta cm.